yang diampu oleh Profesor Dr. Anis Eliana, SE, MSc. Oke, kalau kita lihat sebenarnya kita bicara tentang etika atau etik. Banyak sekali studi yang membahas itu mengenai tentang ontologi, membahas tentang epistemologi, tetapi sisi etika ini jarang sekali dikupas, dibahas oleh beberapa ilmuwan ataupun juga kita sebagai akademisi. Nah, untuk kali ini kami akan membahasnya mengenai etika filosofi. Oke, kita sambungkan kenapa etika itu dikaitkan dengan organisasi. Jadi diawali dengan adanya komitmen dari sebuah organisasi dalam mempertahankan integritasnya. Dalam hal ini untuk menghindari praktek yang merugikan serta bagaimana caranya sebuah lembaga itu membangun budaya perusahaan yang berlandaskan pada nilai moral. Nah, ini kadang yang sangat jarang kita ini ya lihat kalau dari segi studi ilmu manajemen. Nah, untuk memastikan bahwa organisasi itu berjalan dengan baik dan juga berlandaskan pada standar etika, ada 3 konsep utama yang akan dibahas pada materi kali ini, yaitu etika filosofi, organization studies, dan juga good suspicion. Kalau kita membahas etika filosofi, ini kita mempelajari tentang dasar-dasar teoritisnya dan juga konsep dari etika itu sendiri yang nantinya akan diterapkan di berbagai konteks, misal di bidang bisnis ataupun profesi yang lainnya. Kalau kita bicara di bidang bisnis, bisa kita contohkan kalau kita mengikuti sebuah proyek, ya, berarti kita berlomba dengan kompetitor kita. Kalau dari segi etika, saya katakan pasti akan ada kegiatan under table-nya. Nah, itulah yang disebut dengan etika filosofi dalam konteks bisnis. Nah, kalau dari profesi tidak jauh-jauh, kalau kita sebagai akademisi, dari segi kalau kita melakukan penelitian, kalau kita mengutip artikel orang lain atau kata-kata orang lain atau teori orang lain, maka etika di sini adalah kita harus mengutip dari sumbernya, menyertakan sumbernya, seperti itu. Good suspicion di sini adalah mencakup tentang praktek mengenai upaya-upaya yang kita lakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan dan juga pelanggaran etika. Dengan apa? Dengan memperhatikan tanda-tanda dan juga perilaku yang mencurigakan seperti itu. Oke, sebuah organisasi harus mau tidak mau memperhatikan aspek etika. Karena apa? Karena kalau kita tidak memperhatikan aspek etika dalam praktek bisnis, kita akan menghadapi resiko-resiko, diantaranya adalah reputasi yang buruk, sanksi hukum, dan juga mungkin kemungkinan terburuk adalah kebangkrutan. Nah, semakin kita aware, semakin kita menyadari pentingnya semua ini, kaitannya adalah dengan adanya tanggung jawab sosial dan juga lingkungan dari perusahaan tempat kita berada. Organisasi memang harus memperhatikan dan memprioritaskan aspek etika dan juga sosial dalam praktek bisnisnya, karena ini nantinya adalah tujuannya untuk membangun sebuah image, sebuah citra yang baik dan juga bisa menjadikan hal yang berkelanjutan ke depannya dalam jangka panjang. Oke, kita masuk dalam ethical philosophy. Yang dimaksud dengan ethical philosophy di sini adalah sebuah cabang ilmu filsafat yang mempelajari tentang etika dan juga moralitas. Di mana etika dan moralitas ini merupakan konsep yang saling berkaitan dengan pada saat kita melakukan penilaian terhadap tindakan seseorang ataupun sebuah lembaga. Dalam ethical philosophy ini,
ada berbagai teori dan juga konsep yang berkaitan dengan etika dan juga moralitas. Seperti contohnya ada deontologi, ada juga konsekuensialisme, utilitarisme, relativisme, etika, dan masih banyak lagi teori-teori yang berkaitan dengan etika dan moralitas. Nah, teori-teori ini nantinya akan membahas tentang bagaimana caranya memutuskan tindakan kita ini benar atau salah, serta bagaimana mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan yang kita lakukan ataupun sebuah organisasi itu lakukan. Dari tindakan tersebut, apakah kita itu dinilai mempunyai etik atau tidak. Next, berikutnya mengenai organization studies akan dijelaskan oleh Saudara Irfan Karisma Putra. Oke, baik. Saya akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh sahabat saya Ita, gitu ya. Teman-teman sekalian, ketika kita bicara sebuah etika, tadi kalau di awal reverse kepada judul ya, kita bicara tentang etika dan apa kaitannya dengan organization studies yang ada. Kalau kita melihat, Bapak Ibu sekalian, dalam bidang ini meliputi sebuah aspek seperti struktur organisasi, strategi, budaya, tata kelola, sumber daya manusia, dan juga dinamika kekuasaan dalam sebuah organisasi itu sendiri. Di dalam jurnal ini tadi kita coba sudah menjelaskan yang sudah disahabat tadi itu ya, tentang sebuah etika, tentang pentingnya sebuah etika. Saya coba mengulas sedikit begitu ya. Dengan sebuah etika itu berarti kita akan punya sebuah pedoman kira-kira begitu. Apa yang harusnya kita lakukan dan seharusnya seperti apa organisasi itu dijalankan, kira-kira begitu. Tujuan utama dari organization studies ini adalah untuk memahami dan menjelaskan sebuah perilaku organisasi serta untuk mengembangkan pengetahuan yang dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja organisasi itu sendiri. Nah, keilmuan ini atau urgensi dari kita belajar tentang organization studies ini dalam ilmu filsafat adalah lebih kepada menekankan ketika kita masuk dalam konteks organisasi yang ada, maka kita berhubungan tentang humanity. Kita berhubungan tentang bagaimana komunikasi atau perilaku yang terjadi di dalam organisasi itu sendiri. Oleh karenanya, harapannya dengan kita belajar tentang organisasi ini, maka kinerja dari sebuah organisasi itu bisa menjadikan value seperti itu. Beberapa teori utama dalam organization studies meliputi teori organisasi klasik, teori sosiologis, dan juga teori manajemen yang ada. Bicara tentang teori organisasi klasik, seperti yang sering banget kita dengar sebagai teori birokrasi ala Max Weber, di mana penekanannya lebih kepada sebuah struktur organisasi dan sebuah hierarki yang jelas, begitu kira-kira ya, atas sebuah kekuasaan misalnya seperti itu. Jika kita bicara tentang teori sosiologis, teori konflik dan teori ketergantungan sumber daya, maka penekanannya lebih kepada faktor-faktor sosial dan juga lingkungan yang mempengaruhi perilaku organisasi itu sendiri, Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir kita bicara tentang teori manajemen, seperti teori kontingensi dan juga teori tata kelola. Penekanannya adalah pada peran manajer dan mengelola organisasi. Maka kalau Bapak Ibu sekalian melihat ada 3 teori yang ada, itu penekanannya kalau kita melihat dari keseluruhannya ini, harapannya ketika kita mampu mempelajari organisasi studies ini, maka kita sudah punya sebuah guidance gitu. Ketika kita akan melangkah, maka kita harus memperhatikan beberapa bagian, bukan hanya dari sisi eksternal, kita juga memperhatikan dari sisi internal. Perilaku organisasi seperti apa? Kita bicara tata kelola, apa yang kita tekankan? Ini organisasi mau dibawa kemana ya, kira-kira begitu. Karena kalau kita lihat visi dari sebuah organisasi itu kan harus ada misinya. Nah, misi ini adalah bagaimana menjalankan atau bisa mencapai visi itu, Bapak Ibu sekalian. Oke, selanjutnya dalam bidang organization studies, etika memegang peran penting sebagai panduan bagi perilaku dan pengambilan keputusan. Sebagai contoh, kalau kita bisa melihat organisasi yang memiliki budaya yang mendorong integritas, transparansi, kejujuran akan lebih mungkin untuk menghindari sebuah perilaku tidak etis seperti adanya korupsi, diskriminasi, nepotisme dan sebagainya, kira-kira begitu ya. Nah, begitu juga dengan individu yang memiliki kesadaran etis.
yang baik akan lebih mampu untuk mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab dalam konteks organisasi. Jika dalam pertemuan sebelumnya kita sempat discuss tentang ontologi, epistemologi, begitu ya. Kalau ontologi hanya kepada menanyakan, bertanya kira-kira kenapa ya saya menggunakan outfit ini, begitu. Hanya berhenti kepada aspek tersebut. Di dalam epistemologi kita akan mengulas lebih dalam tentang kenapa saya harus menggunakan outfit ini di hari Rabu, misalkan begitu. Dan alasannya apa memilih outfit ini? Dan mengapa memilih outfit ini? Dan kenapa harus memilih outfit ini? Kira-kira begitu. Nah, dalam etika kita perlu memperhatikan, oh saya ketika datang di kampus kita punya aturan lainnya nih, kira-kira begitu. Pakai bajunya harus yang sopan, kira-kira begitu. Nah, dari aspek itu aja sudah kita perhatikan. Nah, kalau kita melihat jauh lebih dalam dari contoh yang ada, kita lebih menjelaskan ketika bekerja, kira-kira begitu ya. Oke, kalau saya bekerja, maka saya sudah punya aturan lainnya. Jika misalkan saya ditugaskan pergi ke sebuah daerah, gitu ya, kira-kira begitu. Nah, kita ditugaskan 5 hari, gitu ya. Tetapi pada kenyataannya kita bekerja hanya 2 hari. Yang 3 hari ini kita tidak bekerja karena kita main-main, gitu, misalkan begitu. Itu yang paling sering kali terjadi. Saya tidak mau mungkiri itu pun juga yang saya lakukan, kira-kira begitu. Tetapi apakah itu baik? Itu kembali kepada diri kita terhadap kebutuhan yang ada. Prinsip efektif efisiensinya itu juga tetap pada sisi mananya. Seperti itu kira-kira baik. Nah, secara keseluruhan kalau kita melihat, ya, etika memiliki sebuah peran penting dalam bidang organisasi studies dan menjadi sebuah faktor kunci untuk bisa mengelola organisasi, dan kita punya sebuah tanggung jawab agar organisasi itu bisa berkelanjutan atau continue, gitu ya, atau sustainability yang ada. Oke, next. Nah, saya mencoba untuk menjelaskan beberapa aspek tadi. Kalau kita sudah jelaskan oleh Bu Ira ya, bicara tentang etik filosofi itu sendiri, gitu ya, dan juga tadi kita bicara organization studies. Dan yang ketiga kita bicara adalah good suspicions. Artinya begini, dalam good suspicion ini adalah sikap kritis yang dimiliki sebuah individu dalam menghadapi situasi yang dapat menimbulkan sebuah kecurigaan atau ketidakpercayaan terhadap orang atau sebuah organisasi tertentu. Poin kedua, sikap good suspicions ada juga dapat membantu untuk bisa mencegah terjadinya diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan dalam lingkungan kerja. Ini karya Meyer, Davis, and Sperman tahun 95. Artinya Bapak Ibu sekalian, di dalam lingkungan organisasi yang transparan dan juga akuntabel, menerapkan prinsip good suspicions itu dapat membantu individu untuk mengidentifikasi kebijakan atau praktek yang tidak adil atau merugikan, dan memastikan bahwa sebuah organisasi itu harus bertanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka. Ini versi menurut Farrell, Freditz, dan Farrell tahun 2013. Nah, di sini kalau kita melihat secara keseluruhan, kita coba untuk memberikan sebuah contoh yang konkret lah, kira-kira begitu. Jika ada penundaan, kalau kita bicara dalam konteks industri ya Bapak Ibu sekalian, misalkan industri retail gitu ya, misalkan, atau di beberapa industri yang ada dalam perusahaan gitu ya. Contohnya, jika ada penundaan dalam pengiriman dari pemasok tertentu, seseorang manajer proyek dapat memiliki kecurigaan yang baik bahwa ada masalah di belakang layar dan segera mengambil langkah strategis untuk bisa menyelidiki dan menyelesaikan dengan waktu yang sangat cepat. Artinya begini, misalkan kalau misalkan kita kerjasama nih gitu ya, kita Bapak Ibu sekalian ya, biasanya pengiriman dari Cina masuk ke Indonesia kurang lebih waktunya adalah 10 hari kerja, ini misalkan gitu ya. Kok sudah sampai 2 minggu ya nggak masuk gitu ya, maksudnya barang nggak datang. Nah, ini kita sebagai seorang manajer atau kita menjadi seorang PIC, kita harus bisa menanyakan, harus punya good suspicion apa. Kira-kira ini barang saya ada di mana? Kenapa barangnya kok belum sampai gitu ya. Nah, perlu langkah-langkah strategis untuk bisa melakukan penyelidikan, sehingga kita menyiapkan beberapa langkah-langkah strategis yang lainnya agar masalah itu mampu diselesaikan. Karena misalkan kalau barang itu telat akan berdampak kepada apa ya kira-kira? Oh, produksi kita akan terhambat misalkan begitu kira-kira. Itu yang kalau kita melihat dalam good suspicions yang ada.
Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah riset yang ada, kalau kita sebagai seorang peneliti nih kira-kira begitu ya, Mbak Ira dan Mas Maris gitu ya. Perlunya good suspicion ini adalah untuk bisa menjadikan kita untuk sebagai kira-kira pegangan gitu. Apakah kita ketika sebagai seorang peneliti ini sudah benar-benar melakukan proses itu dengan baik atau tidak? Kalau kita melihat kembali lagi ke pengertian yang awalnya dikatakan adalah sebuah sikap yang kritis yang dimiliki individu dalam menghadapi situasi yang dapat menimbulkan kecurigaan atau ketidakpercayaan terhadap orang atau organisasi tersebut. Dalam konteks penelitian, kalau kita mau misalkan penelitian kualitatif kira-kira begitu, memilih responden, memilih sebuah kalau kualitatif bukan responden ya, tapi informan gitu ya kira-kira gitu. Ketika kita memilih informan dan ketika melihat apakah informan ini kira-kira sudah mewakili belum ya, sudah mewakili kebutuhan kita atau belum. Nah itu kita perlu juga melihat, oh yang kita butuhkan kan adalah CEO-nya, yang kita butuhkan adalah founder-nya. Kenapa yang dikirimkan kok HRD-nya ya kira-kira begitu. Nah kita perlu juga gitu mengkonfirmasi kembali dan sebagainya. Kira-kira ada apa nih kok diganti oleh HRD di menit akhir padahal kita sudah janjian dengan informan yang utama yaitu adalah CEO atau founder misalkan begitu. Nah, maka apakah kita melanjutkan? Ya mungkin kita bisa melanjutkan, tetapi kita harus menanyakan dulu alasannya seperti apa. Apakah mungkin bisa nanti kita tetap dijanjikan untuk bertemu dengan informan yang awal? Kira-kira begitu. Oke, Bapak Ibu sekalian, di dalam kelas ilmu filsafat ini tentunya dari seluruh pembahasan ini harus kita bawa kepada aspek filsafat ilmu manajemen. Nah, menarik sekali Bapak Ibu, memang kalau kita bicara filsafat, kedalaman kita mempelajari ilmu filsafat ini adalah sebuah keharusan sebagai seorang calon doktor di bidang ilmu manajemen gitu ya. Kita harus menguasai dasar karena merupakan fundamental. Pertama kita bicara tentang ontologi, selanjutnya kita bicara epistemologi, dan hari ini kami berbicara atau dikasih kesempatan untuk bicara tentang etika, seperti itu, filosofi etika, dan juga dengan kaitannya dengan organisasi studies dan juga dari aspek misalkan tadi adalah good suspicion yang ada. Jika kita melihat secara keseluruhan Bapak Ibu, apa sih korelasi sebenarnya yang kita pelajari dari tiga hal itu? Artinya begini, sebagai seorang peneliti nantinya Bapak Ibu sekalian, kita harus punya sebuah pegangan. Kita sekali lagi saya jelaskan adalah pegangan. Kita tidak boleh hanya bicara tentang memulai dari sebuah pertanyaan itu kenapa dan apa alasannya, kenapa bisa terjadi seperti itu, tapi ada etika yang perlu kita pahamkan. Oke, kalau kita bisa bicara penelitian adalah bicara subjektivitas misalkan seperti itu. Kalau katanya kuantitatif based on the data, kira-kira begitu. Di kualitatif kita coba observasi, lebih ke subjektivitas katanya. Apakah subjektivitas ini bisa nggak ya kira-kira tidak? Baik Bapak Ibu, saya akan melanjutkan yang dibahas Pak Irfan tadi di bagian refleksi kami ini. Poin pertama yaitu kami merasa bahwa nilai dan etis dan praktek bisnis yang bertanggung jawab sangat penting dalam bidang manajemen, karena saya berpendapat bahwasanya ketika kita melakukan apapun itu dengan melalui proses etika, itu kita bisa menyelesaikan tanpa ada perdebatan karena adanya etik. Nah, yang kedua yaitu sebagai seorang peneliti, kami merasa bertanggung jawab untuk mempertimbangkan dampak dari praktik bisnis yang dilakukan oleh organisasi pada lingkungan dan masyarakat luas. Pada poin kedua ini kami melihat bahwasanya dalam praktik bisnis itu pasti adanya pertentangan, perdebatan, konflik, masalah dan lain sebagainya. Itu bisa kita lakukan namanya proses etika yang bisa menjalankan proses itu dengan baik. Seperti yang dibahas oleh Bu Ira tadi, bahwasanya etika adalah komitmen organisasi untuk merubah sebuah organisasi untuk mengatasi problem-problem yang ada. Nah, untuk yang poin ketiga yaitu setelah mempelajari tentang etika filosofi ini, organisasi studies dan good suspicion ini,
Kami merasa semakin menyadari pentingnya sikap kritis dan refleksi dalam kehidupan dan karir kami, karena kami melihat bahwasanya ada potensi-potensi topik ini bisa kita angkat dalam sebuah penelitian ataupun pembelajaran yang bisa kita transfer ilmu ke anak didik kami untuk bagaimana dia bisa berorganisasi dengan baik dengan pertentangan atau problem yang ada dalam mengatasi sebuah hal apapun itu yang ada di organisasi. Nah, sedangkan di poin 4 ini sebagai individu, kami merasa bertanggung jawab juga dalam mempraktikkan nilai-nilai etis dan berperan dalam menciptakan budaya kerja yang transparan dan akuntabel. Artinya di sini kami juga menerapkan bahwasanya ada tanggung jawab sosial yang perlu kita jaga dan kita terapkan untuk memberikan contoh kepada siapapun itu bahwasanya etika ini penting untuk diterapkan dari berbagai aspek manapun, baik dari kita mulai dari ontologi, epistemologi yang ada tahapan-tahapan itu tadi. Nah, selanjutnya kalau kita tambahi dengan etik, pasti itu akan menjadi sebuah organisasi yang baik dan bagus gitu. Karena adanya suatu etika di mana kita tidak boleh sembarangan untuk mengarahkan sebuah organisasi di bidang apapun. Jadi etika ini sebagai contoh kita untuk menuju ke arah yang sesuai dengan kebaikan atau pendapat yang terbaik, seperti itu. Next. Jadi pada tahapan ini dapat saya simpulkan bahwasanya berdasarkan pembahasan dalam refleksi Isai ini dapat membawa kita pada nilai moral yang sangat penting, terutama dalam konteks sosial, bisnis, dan tentunya juga relevan dengan individu, organisasi dalam melakukan pengetahuan yang diterapkan dengan membantu individu dan organisasi itu membuat keputusan yang lebih baik, lebih bijaksana dalam konteks moral, sosial, dan luas. Dalam konteks organisasi, etika dan nilai-nilai moral sangat penting dalam membangun sebuah reputasi dan citra yang baik di mata publik dan pelanggan. Hal ini dapat kita pahami bahwasanya etika ini adalah sebuah proses yang sangat penting untuk menjadi dasar kita merubah organisasi itu yang terlihat kurang baik menjadi baik karena adanya etika yang ada yang kita terapkan, baik itu dari nilai moral, tanggung jawab, sosial, praktek bisnis, maupun membuat moral dari sebuah organisasi itu menuju bagus. Jadi etika itu sangatlah penting untuk proses apapun itu dan berkembangnya suatu citra organisasi. Seperti itu. Oke, baik. Rekan-rekan sekalian, kami bertiga sudah menjelaskan dengan sangat jelas insya Allah perihal tentang sebuah ethical philosophy, organization studies, dan juga good suspicions yang ada. Menurut Mas Norris tadi sudah disimpulkan bahwasanya dengan etika maka kira-kira tadi apa? Reputasi. Dengan adanya etika, suatu organisasi yang dulunya reputasinya atau citranya yang kurang baik, nah akan menuju proses yang menjadi baik, seperti itu. Gimana kalau dengan Mbak Ira? Oke, kalau saya melihatnya dari materi kali ini memang sangat penting sekali kalau kita atau boleh saya bilang kita tidak boleh melupakan sisi etika atau sisi etik dan juga nilai moral. Mau apapun profesi kita, mau kita sebagai businessman ataupun mau sebagai seorang dosen, guru dan sebagainya, memang kalau kita melakukan sebuah kegiatan itu dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, insya Allah kita akan terhindar dari praktek-praktek yang ya boleh kita bilang itu adalah praktek-praktek yang curang ya, yang sangat merugikan sekali bagi organisasi. Kalau dari saya seperti itu, Mas Irfan. Oke, baik, terima kasih Mbak Ira dan Mas Norris. Kalau saya simpel Bapak Ibu sekalian, kemarin di pertemuan yang lalu kita bicara epistemologi dan
romantic disguise dengan artinya sebuah beauty food yang ada. Kalau kita lihat coba dari analisis gitu ya, apakah film dokumenter itu baik atau tidak itu tergantung tujuan awalnya. Andai saja kalau bekal utamanya itu adalah sebuah etik, sebenarnya kalau kita dari konteks ontologi, epistemologi dalam film itu saya kira sudah sangat baik sekali. Hanya saja yang kurang adalah dari sisi etika yang ada. Kalau saja film itu diputar jauh hari dan dokumentasi itu mampu disajikan dengan sangat clear, sumber informasinya jelas, tanpa ada tendensi apapun, artinya film itu memberikan nilai yang sangat baik dan membangun citra ke pemerintahan dan kepada masyarakat. Kira-kira itu. Oleh karenanya harapan kita bertiga, dengan kita bicara etika, kita mampu memberikan suatu warna baru kira-kira dalam ilmu filsafat ilmu manajemen gitu ya, bahwasanya kita sebagai seorang calon doktor di bidang ilmu manajemen, kita perlu nih ketika keluar dari sini kita sudah bawa, dan kita jangan lupa alma mater kita di Universitas Airlangga, bahwasanya kita tetap terus sebagai alumni harus memberikan nama yang baik kepada Universitas Airlangga. Saya kira cukup sekian Bapak Ibu sekalian, terima kasih, semoga berkenan mendengarkan video kami. Jangan lupa bagi rekan-rekan di luar sana, semoga ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, like, and share and comment. Gitu. Terima kasih. Sekian dari saya, dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam